Ya inilah rokok, sesuatu yang nikmat untuk dihisap. Buat aku itu seperti iblis ya. Rokok itu ya jajanan aja lah. Biasanya nek payu godhon ke sak kilone godhon ke 3.000, 2.500. Rokok itu adalah obat galau. Rokok itu adalah candu. Cuman kebiasaan rokok, jadi kalau nggak ngerokok juga nggak enak. Nggak apa ya, nggak berguna banget, benefitnya sedikit, apalagi rokok itu racun. Kalau udah ngerokok ya mumet. Rokok adalah satu batang benda yang panjangnya kurang lebih 10 cm dengan diameter kurang lebih 1 cm yang biasanya berisi cacahan dari daun tembakau. Selain tembakau, ternyata rokok mengandung banyak sekali bahan-bahan kimia. Nah, kalau teman-teman tahu, di Indonesia sendiri ada kurang lebih 60 juta pengkonsumsi rokok saat ini. Dan setiap harinya mereka mengkonsumsi kalau di total-total sekitar 658 miliar batang atau sama dengan 330 miliar dihabiskan per hari untuk pengkonsumsi rokok di Indonesia. Itu sangat banyak sekali. Karena itu rokok menjadi salah satu concern pemerintah karena selain menghabiskan banyak uang, rokok ternyata juga sangat berbahaya terhadap kesehatan. Pajak rokok atau sebenarnya kalau di kita penerimaan cukai. Jadi namanya cukai ya. Cukai itu penerimaan dari hasil tembakau, termasuk di situ ada rokok dan produk lainnya ya hasil tembakau. Kemudian ada etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol. Untuk penerimaan dari cukai, targetnya tahun 2014 ini adalah sebesar 114 triliun secara nasional ya. Sementara target yang dibebankan ke Bea Cukai Jogja ini adalah sebesar 804 miliar. Khusus untuk Jogja 804 miliar. Ya hampir mendekati 1 triliun ya. Penerimaan itu sebagian besar diperoleh dari mungkin sekitar 99% diterima dari hasil tembakau atau tepatnya rokok, cukai hasil tembakau atau rokok. Rokok itu merusak kesehatan. Meracuni dirinya sendiri, dia juga bisa meracuni orang-orang di sekitarnya. Nah, kalau nggak bahaya. Oh, nggak bahaya. Kalau kokean ya menggok. Nggak sehat gitu. Itu adalah zat yang membunuh secara tidak langsung, menyebabkan serangan jantung, implantation, gangguan kehamilan dan janin. Ada cuman ya kalau udah candu sih ya gimana ya. Saya juga mau coba berhenti tapi ya kalau udah candu susah lah. Pusing mas kalau udah rokok, kalau udah kecanduan. Jadi perokok itu tidak hanya membahayakan dirinya saja, tapi juga membahayakan orang lain karena adanya side stream yang dihasilkan oleh 10 cm batang rokok tersebut. Dan itu sangat berbahaya, baik yang pengguna rokok maupun yang hanya menghirup asapnya saja sama-sama berbahayanya. Bahaya rokok itu sangat banyak ya, baik
itu bukan hanya sebatas kanker paru, walaupun kanker paru itu menjadi bahaya utama dari rokok. Kurang lebih ada 3.000 orang yang meninggal akibat kanker paru karena rokok. Jadi jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, selain kanker paru, ada banyak sekali penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok, baik dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Dari ujung kepala nih, biasanya para pengguna rokok lama-lama akan menyebabkan rambutnya mulai rontok. Di mata bisa menyebabkan yang disebut dengan katarak. Selain itu bisa menyebabkan kanker lidah, kanker mulut, kanker kelenjar ludah, kanker tenggorokan, kanker kerongkongan juga sangat banyak terjadi pada pengkonsumsi rokok. Selain itu, kanker paru-paru. Hampir 90% pasien kanker paru-paru itu ternyata adalah perokok. Jadi kanker paru-paru itu sangat berhubungan erat dengan konsumsi rokok seseorang. Wanita juga sangat rentan terhadap kanker payudara. Bisa menyebabkan kanker usus, kanker anus, kemudian biasanya kanker rahim pada wanita, kanker ginjal. Bisa menyebabkan ejakulasi dini atau kegagalan dalam ereksi. Nah, yang paling sering terjadi juga pada pasien-pasien yang merokok itu adalah penyakit jantung. Kenapa? Ternyata kandungan-kandungan rokok akan merangsang tubuh untuk menyebabkan pembuluh darah kita menjadi keras dan sempit. Karena itu, serangan jantung sangat rentan terhadap pasien-pasien perokok. Secara ekonomi, yaitu tadi target penerimaan kita sebesar itu, ya kalau benar-benar dihilangkan ya sebesar itu hilangnya. Kalau pabrik rokok ditutup, saya kira yang paling terkena dampaknya adalah tenaga kerja ya, buruh-buruhnya yang tidak hanya ratusan, ribuan, ya bahkan belasan ribu. Seandainya memang ditutup kan berarti dirumahkan. Mereka akan pindah ke sektor apa lagi ini. Tidak semudah itu buruh-buruh itu atau tenaga kerja itu mendapatkan pekerjaan pengganti. Apa ya, aku nggak setuju aja sih, walaupun dia termasuk salah satu penyumbang cukai terbesar untuk Indonesia, tapi aku kurang setuju. Berapa ratus juta racun yang ada dalam rokok itu sendiri. Tetapi kesehatan tetap penting nomor satu, jelas. Sebenarnya pilihan untuk hidup sehat adalah pilihan yang paling penting untuk kita lakukan setiap hari sejak dini. Sejak saat ini, bukan sejak saat kita tua nanti. Karena mencegah itu memang benar-benar lebih baik daripada mengobati. Kita harus juga rajin olahraga, minimal 3 kali dalam seminggu. Nah, kita udah tahu bagaimana cara hidup sehat. Dan setelah kita tahu tadi bahaya-bahaya tentang rokok, sebaiknya kita memang harus menjauhi rokok. Rokok memang sangat berbahaya bagi tubuh dan sebaiknya harus dihindari sejak dini. Karena semakin lama seorang merokok, maka ketergantungan terhadap rokok akan semakin tinggi dan akan semakin susah untuk lepas dari rokok, yang akhirnya akan menyebabkan banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa terserang pada seorang perokok. Hah? Rokok itu bahaya ya?